Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Nah, di sini perkenalkan nama saya Sarah Amelia dari Pendidikan Matematika UNJ 2020. Nah, di sini kemarin kan kita sudah mengupas gitu ya teman-teman beberapa penggunaan GeoGebra sebagai media pembelajaran. Nah, sekarang aku mau berpaling gitu ya dari GeoGebra ke Lektora. Nah, Lektora ini salah satu software yang bisa teman-teman gunakan gitu untuk membuat media pembelajaran. Nah, ini tuh sebenarnya untuk Lektora ini hampir 11-12 lah ya sama PowerPoint. Nah, teman-teman di sini bisa lihat dari atasnya aja agak mirip-mirip gitu. Mungkin yang berbeda adalah nanti istilah-istilahnya dan juga fitur-fitur yang cukup ada perbedaan gitu ya. Langsung aja kali ya kita mulai dari kita akan mengeksplor tools yang ada di sini. Yang pertama itu ada file. Nah, kita pencet aja file. Di sini ada save seperti biasa ya, kalau teman-teman nanti udah bikin tuh mau di save bisa di sini terus save as, ada open exciting title, ada close title, lalu ada title information, save option dan lain-lain sampai ke bawah. Nah, di sini ada import nih teman-teman yang berbeda gitu. Nah, import ini teman-teman bisa import dari PowerPoint, dari yang lain-lainnya juga bisa dari zip. Lalu ada ekspor. Nah, ekspor ini teman-teman tuh ingin menjadikan keluaran dari software Lektora ini tuh seperti apa. Jadi teman-teman bisa main nanti di sini ada GTI, ada Word, Lektora Online Package, dan lain-lainnya. Oke, enough with this file ya. Lalu sekarang kita ke sini dulu nih, ke apa ini? Title Explorer. Nah, di sini tuh istilahnya kalau misalnya teman-teman gak asing gitu ya sama Word, PPT dan lain itu kayak navigation dan semacamnya lah. Jadi nanti untuk page terus ada tools-tools yang teman-teman gunakan nanti akan ada di sini sehingga kalau misalnya teman-teman mau kembali gitu ya, kembali misalnya nih teman-teman udah ada di page 5 lalu teman-teman mau kembali ke page 1, teman-teman nggak perlu scroll dari sini. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja. Nah, kayak gini. Jadi bisa langsung berpindah-pindah. Oke? Oke, di sini untuk yang title Explorer. Nah, di sini kita ke home. Nah, home ini ada paste, cut, copy, paste as, dan lain-lain. Ada AU, itu ada chapter, ada page, ada add object. Nanti ini akan kita tahu penggunaannya setelah kita mencoba untuk mempraktikkan ya teman-teman. Lalu ada text color, di sini nanti akan ada jenis colornya, jenis font, lalu ada bold, italic, underline, terus ada ini, terus juga di sini nanti ada ukurannya dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa explore sendiri mungkin nanti ya. Lalu untuk di desain, nah di sini ada title option, page size. Nah di sini seperti PowerPoint gitu ya, teman-teman bisa menggunakan desain-desain yang sudah ada. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau menggunakan title text atau temanya di sini, bisa menggunakan background wizard. Nah, di sini sudah ada background stoknya dari sana gitu. Ada color, image, sound, textile, dan lain-lainnya. Lalu kita ke insert. Nah, di sini teman-teman bisa menginsert text block atau kayak teks gitu. Lalu ada date time, page title, page number. Ini teman-teman bisa langsung diinsert gitu. Ada image dan juga ada karakter. Nah, ini tuh yang nggak ada gitu ya. Teman-teman mungkin nggak pernah menemukan ini di PowerPoint karena karakter ini baru saya temukan ada di Lektorana. Jadi ketika klik karakter, di sini akan ada beberapa karakter yang teman-teman bisa gunakan gitu. Jadi ini tuh mempermudah kita jika kita ingin menggunakan karakter-karakter tanpa harus mencarinya dulu dan kita insert itu nggak perlu, udah disediakan. Jadi tinggal dipilih aja. Ada save online, ada card, ada equation, audio, video, flash, dan lain-lainnya. Di sini ada button, action, table of contents, dan lain-lainnya. Ini 11-12 sama PowerPoint sebenarnya hanya berbeda di karakter aja sih tahu aku gitu ya. Lalu ada test and survey. Nah, ini tuh yang membedakan lektor dengan PowerPoint itu adalah fitur test and survey. Jadi di sini fitur ini tuh bisa apa ya istilahnya membuat kita gitu sebagai developer atau pembuat media pembelajaran untuk membuat tes. Jadi kayak misalnya teman-teman setelah membuat materi gitu ya, materi di media pembelajaran, teman-teman bisa langsung
membuat kayak semacam soal latihan. Nah, jadi di sini kita bisa bikin soal latihan dari beberapa jenisnya. Jadi nanti di sini ada jenisnya juga. Nah, ada langsung nih kalau misalnya kita klik ya. Tapi ini nanti kita akan explore lebih jauh lagi nanti. Lalu ada tools yang lain, ada screen capture, screen recording, dan lain-lainnya. Lalu ada view seperti biasa ya, kayak cara kita aja gitu untuk melihat tampilan dari Lektora ini. Oke, kalau begitu enough dengan tools-toolsnya ya, mungkin bisa disebut penjelasan singkat gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk langsung membuat nih teman-teman. Membuat media pembelajaran yang mungkin aku kasih tahu cara dasarnya aja gitu ya. Nanti teman-teman di rumah nih bisa langsung istilahnya mengeksplor sendiri gitu untuk kelanjutannya seperti apa. Nah, di sini ada title, bisa kita ubah nih teman-teman titlenya. Di sini aku mau coba ubah jadi coba lektor. Nah, setelah title di sini akan ada page. Nah, jadi di sinilah kita akan istilahnya membuat gitu ya. Tapi sebelum ada, misalnya teman-teman nih page itu kan istilahnya kalau misalnya di dalam buku gitu ya, di dalam buku itu sebelum ke bagian page kita ada yang namanya chapter atau kayak bab-bab gitu. Misalnya nih ya teman-teman mau membuat media pembelajaran bangun ruang gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan chapternya itu misalnya untuk materi. Jadi chapter pertama materi, chapter kedua itu contoh soal, dan chapter ketiga baru kuis. Jadi chapter itu gunanya di situ. Boleh kita langsung add aja kali ya chapter. Nah, langsung nih chapter 1. Nah, karena di sini page-nya kita mungkin nanti ditaruh ini aja kali ya judulnya gitu. Nah, di sini aku bikin judul di page pertama itu dia selamat datang di media pembelajaran bangun ruang. Nah, setelah teman-teman ketik begini, teman-teman bisa mengubah position dari teksnya nih di home aja langsung. Nah, di sini misalnya mau Times New Roman, fontnya 20. Oke. Nah, lalu di bold gitu ya karena ini kan judul. Nah, di sini teman-teman bisa ubah gitu ya. Setelah diubah, kita ke atasin. Oh iya, lupa di tengahin gitu ya karena kan ini judul. Nah, gini. Nah, ini bisa kita lebarin. Ini untuk judul gitu ya di page 1. Wait, kayaknya harus lebih gede, mungkin 50. Kegedean enggak? Kegedean. 40. Oke. Nah, setelah kita membuat page ini, kita bisa tambahin button. Jadi button itu gunanya misalnya kita tambahin mana menu button di sini. Nih, kita tambahin menu button di sini, klik here gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini menambahkan button, kita tulis mulai gitu ya, mulai. Nah, ini tuh buttonnya untuk nanti di button ini kita bisa menambahkan action teman-teman. Gini nih, aku contohin misalnya action. Nah, di sini udah ada menu action. Nah, di sini kita akan menambahkan apa ya, go to aja kali ya, kita menambahkan go to. Nah, go to next page. Di sini teman-teman bisa ke next page, previous, current, terus first page dan lain-lain, atau langsung ke next chapter gitu ya. Nah, di sini aku biarin aja udah next page. Lalu untuk chapter pertama ini kayaknya ada yang kurang. Mulai oh, ini teman-teman. Jadi di sini kita tambahin lagi ya mungkin ya. Jadi kita pencet home page. Nah, page 2 ini page pertama diganti jadi welcome. Welcome. Oke. Nah, di page kedua ini aku mau kita
bikin namanya kayak kalau misalnya teman-teman mengakses sebuah game itu kan harus ada login ya. Nah, ini kita akan bikin di sini. Di sini identity. Nah, di sini teman-teman bisa nambahin, kelupaan lagi aku di sini nambahin background ya. Sekarang kita pilih aja kali ya dari desain di sini. Wih, tunggu dulu. Apakah bisa? Ya, bisa. Nah, seharusnya tuh tadi milih desain dulu gitu ya, baru kita. Nah, ini dia. Tapi ini mau aku hapus-hapusin aja deh. Delete, delete. Hilang dia. Ya udah deh, biarin aja yang pertama kita nggak usah pakai desain ya. Karena udah terlanjur gitu ya. Jadi di sini kita undo aja. Teman-teman kalau misalnya ada salah gitu ya, salah untuk ngeditnya, teman-teman bisa pencet Ctrl Z, Ctrl Z untuk undo gitu ya. Nah, di sini welcome, udah biarin aja di sini. Kita ke identity. Nah, identity kita baru insert tema. Biar enggak yang tadi biarin aja. Nah, di sini ketika kita mencet, kayaknya agak ribet ya kalau pakai tema. Aku mau pakai background aja deh kalau gitu. Kita ke background wizard. Nah, ini dia. Kita tambahin di all page lah ya, biar sama semua. Gradien. Coba kita lihat stok backgroundnya gimana aja. Nah, kita pilih yang paling gradien aja deh kalau gitu. Atau shaded border atau solid border. No, gradient. I prefer gradient ya, teman-teman. Nah, di sini aku suka warna abu-abu. Cakep. Kita pilih abu-abu uh, di 30%. 50 deh, boleh deh 48 ya. Finish. Kita lihat. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Oh iya, di sini kurang matching nih kalau kita pakai warna biru. Gimana kalau kita bikin stylenya lagi di sini di oh di sini di style. Nah, kita pilih warnanya, type-nya mau bulat-bulat ya, bulu-bulu bulat gitu. Nah, di sini aku mau yang ini. Oke. Terus kita ke outline colornya abu-abu, outline style benar, terus ke textile bukan, fill style, berarti di sini warnanya aku ubah. Bentar ya, ini dikecilin dulu deh. Nah, di sini ini warnanya mau diubah warna teksnya gitu ya teman-teman, jadi warna hitam biar kelihatan. Udah kelar, lalu kita ke identity di sini tambahin text block dulu ini, isilah data dirimu dengan teliti. Nah, lalu di sini ini jadi judul ya, karena ini jadi judul jadi kita gedein jadi 25. Nah, ini untuk di sini. Oke, bentar ya. Lalu kita bikin lagi insert text block 2. Di sini kita tambah tulis nama sama nomor absen. Itu kali ya. Bentar.
Nah, nama sama nomor absen. Nah, ini kita gedein jadi 20. Oke. Ini jadi 30. Nah, ini kita ke siniin. Nah, di sini kan udah ada nama, nomor absen gitu ya teman-teman. Jadi kita tinggal istilahnya nambahin kolom untuk ngisinya. Gimana tuh Kak caranya? Nah, caranya itu sebentar kita rapihin dulu. Oke. Di sini kita ke test and survey ke question. Nah, question ini kita pilih yang short answer. Oke. Nah, untuk name-nya itu nama gitu ya. Nah, variable questionnya ini penting ya teman-teman harus diingat gitu ya. Karena di sini biar enggak pusing, jadi aku samain aja untuk karena question text-nya itu nama. Oke. Nah, questionnya itu benar short answer. Oke, ini udah. Nah, dia. Oke. Nah, kita geser ke bawah. Waduh, ini ada double-double gitu. Nah, karena ini kita sebenarnya nggak butuh, kita hapus aja nggak apa-apa. Tapi ini kita ratain dulu. Oke. Ini kita ratain dulu sama ini. Ini. Terus kita hapus. Kita ulangi lagi ya teman-teman untuk yang kedua di sini syaratnya nggak boleh copy paste. Tapi ada yang ketinggalan nih karena kan tadi kan untuk namanya ya kita telat nih. Harusnya di sini nih. Nah, ini kan nama nih. Ini kan masih time news Roman 12, kita ubah jadi 20 biar enggak jomplang gitu loh teman-teman sama ini walaupun ujung-ujungnya ini nanti kita hapus. Apa-apa karena ini segini overline ya. Jadi nanti kita akan membuat digedein gitu untuk yang ini. Segini ya kira-kira. Oke. Mantap, Bang. Oke, lanjut ya. Tapi ini kita ke atasin dikit dulu deh. Oke, lanjut. Untuk yang kedua kita insert yang baru, nggak boleh salah bukan textbox, nggak boleh namanya untuk di copy paste gitu ya teman-teman karena nanti kan untuk variabelnya itu beda-beda ya biar kita tuh nanti pas menampilkannya itu nggak bingung gitu teman-teman. Nah, jadi di sini kita ke test and survey lagi question, kita ke Oke, lanjut untuk yang nomor absen kita langsung aja bikin di sini absen gitu ya. Salah. Absen. Nah, untuk variabelnya samain aja kayak tadi, absen. Nah, ini question text-nya absen, terus udah kita oke. Nah, keluar di sini ya kan. Kita yuk jangan ya hilang dia. Ulang, ulang ya. Nah, jangan lupa ini untuk diubah gitu ya jadi 20. Oke. Bentar, bentar. Nah, ini kita pindah ke sini. Kita taruh ini. Lalu kita jangan lupa. Lalu kita pasin gitu ya teman-teman. Kita hapus deh. Nah, nah, udah. Oke, di sini kita udah bikin nama dan juga nomor absen untuk
identity, lalu di sini biar nggak pusing gitu ya, kita minus 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 minus. Oke, selanjutnya kita harusnya bikin tombol lagi nih teman-teman, insert, terus insert button di sini. Nah, sama kayak tadi buttonnya, klik here-nya diganti jadi start. Jangan start deh, mulai. Oke. Terus jangan lupa untuk stylenya kita ubah sedikit-sedikit gitu ya. Buttonnya jadi bulat, terus fill style jadi ini, terus outer colornya jadi ini. Habis itu warna teksnya jadi hitam. Nah, ini jangan lupa untuk buttonnya kita kasih action. Di sini actionnya kita ganti jadi go to next page, next chapter aja deh langsung. Iya, next page aja. Oke. Nah, lanjut nih teman-teman untuk mungkin kalau misalnya kita bikin apa kayak materi gitu, bisa kali ya teman-teman langsung aja bikin kayak tadi. Kita akan langsung menuju ke kuis. Nah, sini aku bikin chapter kuis gitu ya teman-teman. Lalu di sini kita bikin page one-nya itu oke guys, jadi di sini kita akan membuat 3 kuis saja ya. Kita akan mencoba 3 jenis kuis yang bisa kita buat gitu di Lektora ini. Nah, kita langsung bikin aja ini untuk kuis, chapternya kuis. Di sini aku bikin kuis 1, terus kita tambahin lagi. Bentar. Loh, salah. Oh, ini dia. Kita tambahin di sini. Di insert page, mana page? Oh, no, 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 no. Nah, add page 2, terus 3, terus yang terakhir kita akan menampilkan hasil akhir. Di sini kita ganti hasil akhir. Nah, kita ke kuis 1 dulu ya teman-teman. Di sini kita langsung aja gitu ya. Untuk insert text block dan kita tulis di sini kuis 1. Kuis 1. Oke. Jangan lupa ini dirapetin. Kita ubah dulu size-nya 20 karena ini judul. Oke. Ini kita tarik ke atas aja. Terus caranya sama kayak yang tadi untuk nama danim gitu ya. Nama dan nomor absen. Kita di sini menggunakan test and survey. Nah, kita pencet aja ini. Nah, kuis yang pertama itu kita kasih nama kuis 1. Terus question 1. Nah, langsung aja. Di sini question type-nya kita mau bikin true or false atau benar salah dulu. Oke. Di sini aku mau nambahin kan tadi kita bikinnya itu bangun ruang ya. Jadi di sini aja apakah balok memiliki sisi yang sama, memiliki besar sisi yang sama. Oke, di sini true or false kita pilih gitu ya, yang benar apa yang salah. Nah, karena kan balok besar sisinya udah pasti beda, karena kalau misalnya sama bukan sisi ya teman-teman, lupa namanya, rusuk. Nah, jadi kalau misalnya balok itu kan rusuknya beda-beda ya, pasti ada yang lebih panjang gitu. Nah, kalau yang rusuknya sama itu adalah kubus. Jadi di sini untuk jawabannya true false karena salah gitu ya. Oke, di sini ada fitur feedback juga sebenarnya, tapi di sini kita disable gitu ya untuk feedbacknya, karena aku niatnya nggak mau ngasih tahu ke teman-teman nih apakah jawabannya benar atau salah. Jadi nanti akan langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Jadi di sini kita oke. Nah, di sini kita tarik ke atas, terus habis itu kita bikin button. Button mulu, button buat apa sih? Buat teman-teman kalau misalnya udah kelar nih, misalnya true or false, teman-teman pilih false gitu ya. Nanti ada button yang bisa
mengarahkan teman-teman ke soal selanjutnya gitu. Maksud dari button kita ke insert, lalu button, oke, kita modif dulu biar cakep. Oke, sebelum ke size kita ke style. Nah, untuk type-nya kita bulat. Karena aku suka nih yang bulat lucu soalnya. Terus ini kita giniin. Lalu outline color-nya kita ganti. Dan juga yang terakhir itu adalah warna teksnya. Nah, habis itu kita tambahkan action teman-teman. Jangan lupa ya, soalnya kalau misalnya kita lupa menambahkan action, yang ada nanti ketika klik buttonnya itu nggak ngapa-ngapain. Jadi buttonnya itu sama aja kayak layar yang lain-lainnya. Di sini no actionnya kita ganti jadi go to next page. Karena kan kita pengen ke quiz 2 gitu ya. Dan quiz 2 di sini perannya sebagai page bukan sebagai chapter. Lalu kita tambahin lagi action yang kedua. Nah, kalau teman-teman nanya, ke action yang kedua ini buat apa? Action yang kedua itu kita akan membuat nilai yang teman-teman apa ya? Maksudnya kalau misalnya teman-teman pilih jawaban di kuis pertama itu benar kan udah pasti ada nilainya gitu ya. Nah, nilai ini akan kita simpan di dalam suatu variabel di mana variabel itu akan kita tampilkan nanti di hasil hasil akhir di sini nih kan kita udah bikinnya nanti untuk nilai-nilai di sini akan muncul di terakhir gitu teman-teman. Oh, lupa lagi nih buat diubah gitu ya ke next. Jangan next deh. Ya udah next aja deh. Ini untuk actionnya kita klik aja ini yang kedua di sini ganti jadi bentar kita ke bawah kita mau ganti jadi modify variable. Nah targetnya ini kita ubah lagi kita bikin baru gitu ya. Ini jadi hasil akhir. Oh itu hasil akhir. Nah, ini variabel inilah yang akan menyimpan nilai kita gitu. Nah, di sini type-nya itu ganti jadi add to variable, lalu value-nya itu kan ini ada 3 pertanyaan ya. Di sini untuk yang true or false aku mau kasih nilai 20. Jadi kalau misalnya teman-teman benar nilai teman-teman akan bertambah 20 gitu. Lalu kita ubah always-nya itu jadi if ya. Kenapa kita ubah? Karena kalau misalnya di sini teman-teman milih always, jadi itu tidak akan berpengaruh gitu teman-teman. Kalau bisa teman-teman pilih true pada jawabannya false, kan salah ya. Seharusnya itu tidak menambah nilai. Nah, kalau misalnya teman-teman memilih always di sini, itu akan selalu bertambah gitu nilainya. Jadi di sini untuk variabelnya kita ke ini question berapa? Satu. Oke, untuk variabelnya di sini teman-teman bisa memilih variabel question 1 ya sesuai pertanyaan yang tadi. Terus relationship-nya di sini teman-teman pilih is correct. Nah, untuk value-nya dibiarin aja tuh kita oke deh di sini. Ini kita geser aja ke bawah ke sini. Oke. Udah kelar untuk yang quiz 1, kita ke quiz 2. Wait, satu di sini. Udah kelar, kita ke quiz 2. Nah, di sini kayak tadi gitu ya, teman-teman. Kita insert dulu untuk text box-nya. Nah, ini kita tambahin quiz 2. Jangan lupa untuk diubah jadi 20 karena ini judul. Sebenarnya nggak apa-apa sih, ini kan buat contoh doang ya. Jadi biar cantik aja gitu. Oke. Selanjutnya kita akan membuat pertanyaan yang kedua. Kita insert test and survey terus ke sini, lalu kita tulis di sini quiz 2. Oke, di sini questionnya question 2. Nah, di sini tadi kan udah true or false. Sekarang kita multiple choice. Oke, nah untuk questionnya itu aku mau bikin berikut ini yang bukan merupakan bagian dari Prisma. Prisma adalah, nah di sini choice one-nya itu aku mau pilih, wait, kubus. Kubus itu prisma ya teman-teman, prisma segi 4.
Nah, di sini ada balok. Lalu apa yang bukan prisma yaitu limas. Limas segitiga. Terus ada lagi tabung. Tabung itu prisma lingkaran. Jangan tabung deh. Ya kita bikin deh prisma segi 5. Nah, di sini jelas-jelas yang salah itu 5 segitiga, kan di sini yang dicari yang bukan merupakan gitu ya teman-teman. Kita klik OK. Jangan lupa feedbacknya dicek udah di disable apa belum. Kalau udah disable kita klik OK. Nah, dia muncul sendiri, terus kita taruh ke atas. Lalu setelah itu apa? Benar, kita bikin button. Pinter. Home, kita salah, bukan home dong, insert, tuh kita button. Di sini kita bikin, jangan lupa diganti dulu next. Nah, ini jangan lupa kita ubah dulu stylenya biar apa? Biar cakep, cakep. Nah, ini bulat, terus juga fill style kita ganti. Terus jangan lupa outline colornya, jangan lupa teksnya juga diganti. Nah, habis itu kita tambahkan action. Jangan lupa ya teman-teman, ini kita tambahkan action, go to next page. Oke, bagus. So, kita add action lagi untuk menambahkan nilainya di sini ke modify variable. Oke, pintar, udah tahu hasil akhir. Set equal to-nya diganti jadi add to variable. Tadi kan nilainya 30 ya. 20. Nah, ini aku mau tambah 30 nilainya. Di sini always-nya jangan lupa untuk diganti. Tadi question berapa? Question 2. Nah, relationship-nya itu is correct. Nah, bagus. Yuk. Oke, berarti ini udah, kita next. Mantap. Lalu. Udah kelar nih ya. Kita lihat apakah quiz 1 dengan quiz 2 sudah memiliki yang sama. Ya, betul. Kalau gitu kita kurangi agar tidak pusing. Nah, sekarang kita lanjut ke quiz 3. Ulangi yang tadi. Di sini diulang aja gitu ya teman-teman. Apa yang teman-teman bikin tadi. Oh iya, lupa nih aku nih kebiasaan. Nah, untuk quiz 2 ini kan dia merupakan apa namanya, ini ya, pilihan ganda gitu ya. Nah, di sini kita bisa properties terus ke nah, ke edit question. Di sini aku mau randomize choice. Jadi randomize choice itu kalau misalnya teman-teman istilahnya mencet, misalnya teman-teman ngerjain nomor 1 itu yang pertama kali 5 segitiga itu ada di atas. Nah, nanti ketika teman-teman ngerjain lagi, nanti bisa jadi 5 segitiga itu adanya di bawah gitu teman-teman. Jadi ini bisa di random. Oke, kita lanjut ke quiz 3 tadi. Nah, ini udah ada text block ke atas sini. Kita tambahkan text and survey question. Di sini aku mau bikin yang ketiga itu karena nilainya dia nanti bernilai 50 gitu ya. Kita akan bikin misal. Oke. Di sini question quiz 3. Quiz 3. Oke, di sini diganti lagi. Pertanyaan itu apakah kubus termasuk di dalam kelompok prisma? Jika jelaskan. Nah, teman-teman, kekurangannya di di lektura ini, kalau misalnya gitu teman-teman nanti bikin jawabannya itu, misalnya aku udah input jawabannya nih, iya gitu, iya, terus
I-nya itu besar. Nah, ketika teman-teman menjawab dengan I kecil, itu kan bernilai salah. Maka di sini aku mau nambahin keterangannya. Isi menggunakan huruf kecil semua. Jadi biar tidak ada salah paham gitu ya. Nah, di sini sudah langsung gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita, bentar, udah bener deh. Ganti deh di sini jelas. Di sini kita akan membuat button lagi, yes. Oke, nah di sini kan tadi buttonnya itu next-nya di sini kita ganti jadi finish karena memang untuk kuisnya cuma 3 gitu ya bikinnya. Nanti teman-teman bisa lah explore lebih jauh lagi gitu ya. Jangan lupa style kita ganti untuk ini jadi bulat, bulu 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 bulu. Ini abu-abu, terus outline colornya. Habis itu teksnya jadi warna hitam. Ini kan udah di stylenya, sekarang kita perlu untuk add action. Nah ini go to next page. Ya next page aja deh. Go to next page, terus habis itu kita add action lagi seperti yang tadi gitu ya. Nah ini tetap kayak tadi, modify variable, terus hasil akhir benar, type-nya add to variable, value-nya 50. Nah di sini perbedaannya untuk yang saya teman-teman di always-nya ini kita akan pilih question 3, lalu relationship-nya itu contents. Jadi contents itu berarti mengandung. Nah, kalau misalnya di sini kan konteksnya esai gitu ya, kita nggak tahu gitu yang benar sama yang salah tuh yang mana, kecuali kita menambahkan di sini if-nya itu contents. Nah, jawabannya tadi kan pertanyaannya, apakah kubusan masuk dalam kelompok prisma? Jawabannya adalah iya. Jadi teman-teman hanya perlu menulis satu kata yang menjadi kata kunci di situ. Gitu, teman-teman. Di sini aku udah nambahin isi orang huruf kecil karena tadi di contents-nya itu aku nambahinnya iyanya itu i-nya kecil gitu teman-teman. Oke, berarti udah kelar ya di sini untuk kuis ketiganya. Ini kita, oke, kuis ketiga sudah selesai. Sekarang kita ke hasil akhir. Nah, hasil akhir ini di sini aku mau buat langsung ke insert text block. Nah, di sini kita akan menambahkan yang pertama ada nama, nomor absen, dan juga yang terakhir itu tadi salah. Dua kali ini nilai. Ini kita tap aja. Nah, nama, nomor absen sama nilai. Mau bisa digedein deh biar nanti di sini. Nah, ini teman-teman bisa tambahkannya di sini itu insert text block lagi. Kita di sini mau menampilkan nama yang tadi istilahnya teman-teman udah tambahin gitu ya. Nah, ini nggak usah di uh, ini kita atur aja karena kan tadi aku bikinnya ini berapa? 12. Oh, ini udah 12 berarti. Nah, di sini kita bikin seperti ini. Jadi ini nanti yang akan menampilkan isinya. Nah, teman-teman di sini jangan tergiur sama yang namanya presisi dari teksnya ini ya, tapi teman-teman coba double kliknya. Nah, ini tuh diusahakan ini dengan apa ya namanya ya, ini titik duanya itu lurus. Jadi di sini kita turunin dikit biar nanti munculnya bagus. Nah, belum, masih ke bawah dikit lagi. Satu. Salah. Kok jadi dia yang ke bawah? Satu, dua. Nah, ini udah lurus. Nah, di sini kita akan menampilkan nama. Kita bikin action di sini. Nah, actionnya ini yang pertama untuk ininya diganti jadi show karena di sini kita akan menampilkan gitu ya teman-teman. Nah, actionnya ini kita ganti jadi show. Targetnya ini
bentar. Oke, di sininya kita pilih untuk change konten, lalu targetnya itu kita pilih text block berapa ini? Text block 2 ya. Di sini ada text block 2. Lalu value-nya itu kita set question nama. Nah, benar di sini. Jadi nanti dia akan menampilkan gitu ya, teman-teman, menampilkan langsung. Untuk di sini akan ada nama yang sudah tadi teman-teman isi. Nah, lalu kita lanjut ke yang nomor absen dan juga nilai. Kita ulangi hal yang sama. Oke, di sini. Salah. Sini. Oke, ini udah rata? Belum. Kita ke bawah dikit. Tua gambarnya. Oke, ini udah rata. Jangan lupa untuk actionnya. Mana tadi action? Kita di properti selesai action. Di sini jangan lupa diganti jadi show. Lalu di sini ganti jadi change content. Mana change content? Di sini targetnya itu text block 3 benar. Terus value-nya itu ganti jadi question absent. Oke, kelar. Lalu kita ubah yang ketiga. Kita bikin lagi text blocknya yang ketiga di sini. Belum sama kita. Nah, udah. Terus ini kita kayak tadi salah add action, terus ini ganti jadi show, lalu ini ganti jadi change content, terus benar, lalu statusnya itu ganti jadi hasil. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba gitu ya. Kita akan mencoba gitu ya. Oke, sebentar loading dulu. Nah, di sini kita akan mencoba ya teman-teman untuk menjalankan gitu. Nah, di sini kita klik mulai. Lalu namanya di sini aku mau isi Sarah Amelia. Nomor absen aku 20, mulai. Oke. Nah, kita langsung pilih aja apakah balok memiliki besar rusukan sama. Di sini kita mau jawab yang benar dulu, false gitu ya. Next, berikut ini merupakan bagian yang bukan nih, yang bukan merupakan bagian dari prisma adalah limas. Oke. Lanjut. Apakah kubus? Iya, aku jawab yang benar ya. Iya. Nah, di sini nilainya 100 ya. Jadi akumulasinya benar gitu, teman-teman. Sekarang kita coba untuk menjawab salah gitu ya. Nah, kita ulang. Yuk, mulai. Namanya Sarah lagi. Opsinya 20. Mulai. Oke, di sini kita pilih true. Lalu di sini aku pilih balok. Lalu di sini aku pilih tidak. Jadi nanti nilainya akan ini. Nah, ini teman-teman. Jadi ini untuk hasil lektura kali ini gitu ya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang dari tadi aku jelasin dan juga teman-teman bisa langsung mempraktikannya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next YouTube video.